Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat Selamat siang, siang. Bu Chandra. Bu Nori, Bu Vera, Pak Selamat, Haji, apa selamat kabar? siang. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat, sehat, Baik. sehat. Semoga tetap sehat ya Bapak Ibu. Sehat. Salam sehat. Iya. Terima kasih pada kesempatan kali ini nanti saya akan sharing, kita lebih tepatnya diskusi sharing mengenai literasi digital. Tapi sebelum Iya. kita mulai, mungkin Bu Nori bisa membantu saya untuk memimpin doa dulu supaya pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Boleh, Bu. Nori? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin doa sebelum kita melakukan latihan kita di siang hari ini. Mari kita buka dengan doa dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, disilakan kembalikan ke Ibu Chandra. Iya, terima kasih. Untuk kali ini sudah sama seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan membahas mengenai literasi digital. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai literasi digital, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu mendengar kata digital? Mungkin dari Pak Aji dulu. Digital itu apa ya Pak Aji ya? Itu suatu perangkat yang teknologi yang berkaitan dengan jaringan yang bisa membantu kita untuk mempermudah kita dalam komunikasi, bersosial media, atau mencari informasi-informasi yang ada di luar sana. Iya, tunggu jawaban yang sangat luar biasa sekali dari Pak Aji. Terima kasih Pak Aji. Sama-sama. Mungkin dari Bu Vera. Bu Vera. Bu Vera Sama digital. dengan lebih kurang dengan Pak Haji itu bahwa itu perangkat atau software teknologi yang akan membantu kita di dalam yang berkaitan dengan jaringan ya, yang akan membantu kita dalam hal banyak itu sebenarnya. Tapi karena kita guru, ini akan membantu kita di dalam proses pembelajaran. Ya. Terima kasih Bu Vera. Mungkin Bu Nori mau menambahkan? Maaf Bu Chandra, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Kurang paham. Nah, ini kan kita membahas. Saya kurang fokus Bu. Bisa aja Bu Nori. Ya, habis ini kita ice breaking dulu biar Bu Nori fokus dulu ya. Siap. Saya sudah ingat-ingat yang lain. Iya. Nah, karena kita hari ini membahas literasi digital. Nah, digital sendiri itu menurut Bu Nori itu apa? Berbicara terima kasih Bu Chandra. Iya, digital. Nah, berbicara tentang digital, literasi digital itu kan untuk zaman sekarang ini memang sangat dibutuhkan. Ya, membantu kita dalam literasi digital itu adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk menunjang terlaksananya apa yang kita akan lakukan. Seperti contoh, kita sebagai guru menyiapkan segala sesuatu. Di zaman sekarang ini kita dibantu dan sangat membantu untuk penggunaan digital. Nah, biasanya digital yang kita gunakan seperti yang Ibu Vera katakan tadi sangat membantu itu adalah laptop, peralatannya laptop, gawai, handphone yang di dalamnya mempunyai aplikasi-aplikasi yang membantu kita dalam proses pembelajaran. Baik kami sebagai guru, sebagai pendidik maupun sebagai peserta didik seperti itu. Menurut saya ya, Bu Chandra. Terima kasih Bu Nori. Lebih kurangnya mungkin akan ditambahkan oleh Bu Chandra. Iya, terima kasih. Jadi bisa saya simpulkan di sini bahwa digital itu merupakan seperangkat teknologi ya, Bapak Ibu, di mana seperangkat itu bisa membantu kita dalam hampir semua pekerjaan, hampir semua komunikasi. Ya,
karena kita di sini hubungannya sama pendidikan, tentu saja teknologi digital ini sangat membantu kita dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimanapun kondisinya, seperti sekarang ini pandemi ya Bapak Ibu, kita sangat dibatasi, bahkan tidak diperbolehkan untuk melakukan tatap muka, tapi kita tetap dituntut untuk harus terus memberikan materi kepada siswa. Jadi kita tidak boleh berhenti, itu bukan suatu halangan untuk kita ya. Jadi kita tidak bisa ketemu secara langsung, kita ketemu aja via online ya, Online. via memanfaatkan teknologi yang ada, gitu ya Bapak Ibu. Iya. Atau ini sebelum masuk materi kita ice breaking dulu. Tadi Bu Oh, Nuri iya. kayaknya Siap. ini Ya, ya. sudah belum agak fokus. ya. Belum fokus. Udah kaku banget Pak Haji, Ibu. Bu Vera. Ya, gini, saya punya permainan. Jadi permainan mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya. Jadi nanti kita sambung nama-nama hewan. Jadi Siap. misalkan saya menyebutkan sapi gitu. Kan paling belakang kan I. Nanti saya nyebut coba Ikan. Bu Vera. Ikan. Ya, gitu. I apa gitu ya. Nanti Bu Vera nyebut apa, belakangnya apa, Bu Vera nyebut siapa gitu ya. Bapak Ibu. Ya. Siap. Ya. Siap. Oke, saya mulai dari saya dulu ya, Bapak Ibu. Ya. Saya mau menyebut kata macan. Pak Aji. Macan. Macan. Naga. Macan belakangnya N. Naga. Pak Aji menyebut siapa, Pak Aji? Bu Bu Vera, Bu Vera, Roni. Bu Vera. Nori. Ayam. Roni. Ayam. 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 M-nya belakang ya. Monyet. Ya. Nah, Gini Bu Chandra, berurutan siapa duluan sesudah Bu Chandra siapa supaya cepat, tidak ada selah. gini aja. Jadi saya, kemudian Pak Aji, kemudian Bu Nuri, Bu Vera, kembali lagi ke saya gitu ya. Gitu ya. Iya. Ulang Bu. Ulangi lagi. Siap. Hewan. Nyamuk. Pak Aji. Kambing. Kambing. Bu Nori? Kucing. G, Bu. G. G, Bu. Gajah. Huruf paling belakangnya, Bu Nori. Gajah. Gajah. Bu Vera. Harimau. Saya U ya. Apa ya hewan U ya? Unta. Oh itu onta. Unta apa onta ya? Ular. Oh iya, benar. ular ya. Ular, ya. Iya, Boleh juga iya. ya, bagus juga ice breakingnya ya. Iya, oke tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Aduh, sudah agak ya. Panas ya. Iya. Oke, terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Saya lanjutkan di sini. Ini tampilan saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sip. Oke. Ini saya lanjut ke slide kedua. Nah, tadi berbicara digital, sekarang kita masuk ke literasi digital, yaitu pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari literasi digital. Yang pertama, menemukan. Nah, tentu saja ketika kita memanfaatkan digital, itu pasti kita menemukan hal-hal yang baru. Ya, mungkin belum pernah kita temui di dunia nyata, karena ini kan di dunia maya ya, Bapak Ibu, digital itu kan di dunia maya. Kemudian yang kedua, manfaatnya kita bisa mengerjakan. Mengerjakan apa? Mengerjakan apapun pekerjaan kita. Nah, jadi manfaatnya bisa membantu kita untuk mempermudah dan mempercepat kita dalam penyelesaian pekerjaan. Kemudian yang ketiga, untuk mengevaluasi, yaitu mengevaluasi hasil pekerjaan atau pembelajaran lebih cepat daripada ketika kita melakukan evaluasi secara manual. Kemudian yang keempat, menggunakan. Nah, ini kita dapat menggunakan berbagai macam alat komunikasi maupun alat-alat teknologi yang lain yang bisa menunjang kita dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima, ya itu bisa membuat dan memanfaatkannya
untuk membantu proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Jadi di sini karena fokusnya kita kembali lagi kita sebagai pendidik, jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan teknologi maupun digital yang ada pada saat ini. Nah, mungkin dari sini dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan manfaat dari ketika kita mempelajari literasi digital ini. Saya Bu Chandra. Ya, silakan Bu Nori. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ya, Ibu Chandra telah menampilkan bagaimana kita sebagai guru dipersiapkan untuk mengetahui literasi digital yang nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran karena saat ini kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh PJJ. Nah, ini yang sangat menarik sekali buat saya bahwa jika kita dibekali dengan literasi digital yang penggunaan alat media yang nantinya akan membantu kita dan juga dibantu dengan jaringan internet, jelas kita akan menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan dan memanfaatkan segala sesuatu dalam proses PJJ atau KBM ini dengan semua yang ada di sini. Karena terus terang setelah kita mengetahui semua alat komunikasi yang kita gunakan, yang jelas kita dapat menemukan hal yang baru, dapat mengerjakan dengan cepat, tepat, sesuai sasaran. Itu kalau kita mengerjakannya dengan baik, kemudian ditunjang lagi dengan internet jaringan yang tidak bermasalah. Nah, yang bermasalah nanti di sini mungkin kita sebagai guru ada persiapan. Tapi yang bermasalah nanti ada anak didik kita yang tidak mempunyai kuota dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita sebagai guru mempersiapkan itu semua, dan yang jelas ini menjadi masalah, ada pendampingan dengan orang tua supaya apa yang kita inginkan, harapkan untuk kegiatan pembelajaran ke depan, bahwa komunikasi itu yang kita menggunakan literasi digital itu sangat bermanfaat dan berguna untuk perkembangan anak didik kita ke depan. Demikian Bu Chandra. Iya, terima kasih Bu Nori tambahannya. Mungkin dari Pak Aji atau Bu Vera ingin menambahkan lagi. Oke, terima kasih. Ya, Pak Aji. Bu, ini ada yang mau masuk siapa ya? Ibu Edgina Takya. Wah, enggak Pak, itu saya lagi coba mau masuk itu pakai laptop. Oh iya. Saya admit. Oh iya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Chandra. Mungkin saya Pak Aji, sedikit silakan menambah kelanjutan dari Ibu Nori. Saya kembali pembahasan tentang literasi digital. Literasi itu kalau nggak salah itu pengetahuan ya, pengetahuan tentang digital. Di masa pandemi yang saat ini itu tentu perlu peserta didik itu menguasai yang namanya digital. Sangat-sangat dibutuhkan guru itu menguasai yang namanya digital. Kenapa? Karena di saat sekarang itu tentu tidak bisa belajar tatap muka. Belajar di tatap muka. Karena kondisi yang seperti saat ini. Dan saya harap di guru-guru kita bisa mengupgrade ilmunya tentang digital. Jadi semua misalnya dalam penampilan PowerPoint itu harus bagus dan menarik. Siswa itu kalau mereka lihat tulisan aja, nggak ada gambar, itu pasti boring banget. Iya, betul Bapak. Dari kita. Dari yang pertama kemampuan untuk membuat PowerPoint itu menarik. Yang kedua, memberikan fleksibilitas dalam siswa untuk mengerjakan soal atau pencapaian pembelajarannya. Biasanya guru itu kadang ada Bu di sekolah saya, itu guru itu monoton banget. Misalnya disuruh pakai email, harus pakai email. Harus misalnya tidak merdeka Pak ya. Nah, saya pikir ini saya mikirnya ini nggak merdeka ini. Saya Bu. Jadi siswa itu dalam mata pelajaran saya pernah mengikuti IHT juga Bu. Kita manfaatkan teknologi yang bisa dijangkau
oleh siswa. Itu Siswa, ya. kalau mau pencapaian pembelajaran itu maksimal, usahakan pakai alat teknologi yang mudah, yang cepat, yang gampang. Tidak monoton dengan salah satu perangkat yang ada, Perangkat misalnya saja. ini Iya. gitu tuh. Ya. Jadi adanya fleksibilitas antara guru dan siswa itu tambahan dari saya. Mungkin kurangnya boleh dikoreksi, silakan Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Aji, terima kasih Bu Nori. Bu Vera mungkin ada tambahan Ya. dari Bu Vera? Iya, saya menarik sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Aji. Berarti literasi digital itu kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga, tidak hanya dari kita ya sebagai pendidik, tapi peserta didik juga harus mengikuti. Jadi dua ya, bersinergi itu. Kalau dari kita saja misalnya kita sudah sampai di tingkat ini, peserta didik kita tidak tahu, itu juga buat lambat ya. Jadi seperti itu mungkin kesimpulannya. Iya. Ya cukup Bu Chandra, itu saja mungkin. Iya, terima kasih Bu Vera, terima kasih Bu Nori dan Pak Aji atas tambahannya. Jadi bisa saya ambil kesimpulan di sini bahwa mengenai literasi digital ini bukan hanya satu sisi saja, tetapi juga harus dua sisi dari segi guru maupun dari siswanya. Jadi percuma saja Bapak Ibu guru menguasai teknologi yang paling canggih, tetapi tidak diikuti dengan siswanya yang paham. Ya. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita memanfaatkan teknologi maupun kita memanfaatkan digital, kita mengevaluasi dulu. Kita lihat dulu seperti apa sih kemampuan anak-anak kita atau peserta didik kita, jadi nanti kita bisa menyesuaikan pembelajaran, kemudian alat atau apa ya, atau teknologi apa yang cocok kita gunakan untuk pembelajaran kepada anak-anak kita. Kemudian tadi saya catat ya dari Pak Aji tadi, poin masalah kita harus kreatif. Jadi misalkan memberi tugas tidak hanya harus dikirim via email, harus dikirim via ini. Nah, misalkan gitu. Jadi kita harus kreatif, karena itu merupakan salah satu profil pelajar Pancasila ya, Bapak Ibu. Jadi di situ secara tidak langsung kita sudah menerapkan kepada anak-anak untuk lebih kreatif lagi. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas. Ya Pak Aji ya? Betul. Jadi kita fleksibel. Jadi kita diajak ke sini bisa, diajak ke sana bisa, mau begini ataupun begitu juga bisa. Kita melihat kondisi dan situasi yang ada di lapangan, juga kondisi dan situasinya anak-anak kita. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian slide yang selanjutnya, ini ada contoh platform pembelajaran. Ini saya sebutkan sedikit. Ini ada Rumah Belajar, Meja Kita, I Can Do, Indonesia X, Google for Education, Kelas Pintar, Microsoft Office 365, Ruang Guru, dan lain-lain. Mungkin ada Zoom ya, Bapak Ibu, seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian juga ada LMS yang kita pakai saat BIMTEK 10 hari atau 1 hari lagi itu. Dan masih banyak lagi platform-platform yang lainnya. Jadi mana yang sebaiknya kita menggunakan, mana yang paling kita kuasai, supaya apa? Jadi kita tidak bingung, misalkan anak-anak ada kesulitan, kita bisa menjawab. Misalkan anak-anak ada kendala, kita bisa membantu gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan platform yang mungkin belum kita kenal, tiba-tiba kita berikan ke anak-anak, anak-anak menemui kendala, kita tidak bisa menjawab, kan ya sama saja. Gitu ya. Jadi mungkin untuk kedepannya dalam memilih media pembelajaran itu yang benar-benar kita kuasai dan sesuai dengan kondisi kita maupun peserta didik kita. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk platform pembelajaran? Ya Bu. Ya. Cukup. Iya, terima kasih. Kalau begitu langsung. Nah, ini saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya mau tahu jawaban dari Bapak Ibu. Ini pertanyaannya, dari berbagai platform pembelajaran yang ada, manakah platform yang sering Bapak Ibu gunakan? Jelaskan alasannya. Bu Vera dulu deh. Zoom. Bu Vera, Zoom. Kenapa kok pakai Zoom, Bu Vera?
karena yang dikuasai anak-anak juga itu. Oh gitu, ya. Iya, iya. Oke, kalau dari Bu Nori? Ya, terima kasih. Saya juga menggunakan Zoom karena anak-anak sudah menginstal Zoom di setiap gawainya. Tapi kalau saya mengikuti kegiatan LMS ini, lebih cocok sekali kita menggunakan Google Meet karena tidak ada batas waktu dan itu nanti akan kami terapkan ke anak didik kami. Dan yang menjadi masalah juga di sini, setelah kami guru-guru menyampaikan kepada silakan install Google Meet, silakan install ini, silakan install itu untuk menunjang pembelajaran, apa yang mereka katakan? Udah penuh Bu, udah mau mati handphonenya, udah nggak bisa lagi. Terus saya katakan foto-foto dihapus, video-video dihapus, permainan dihapus. Ibu tidak ada hiburan lagi kalau dihapus, macam-macam dah. Iya betul Ini yang menjadi sekali. tantangan kita. Kalau begitu, ya, jadi produksi handphone yang dari luar itu akan datang dan dijual seperti kacang, akan jadi murah. Kacang. Betul. Harga murah sudah dapat mungkin yang bagus. Ya, yang jelas saya di sini dalam proses pembelajaran saya menggunakan Zoom meeting. Terima kasih. Terima kasih Bu Nori. Mungkin dari Pak Aji? Sudah. Pas. Pak Aji? Saya kalau di saya itu yang pertama kalau mau penjelasan itu pakai Zoom meeting, tapi biasanya pakai Edmodo untuk penyampaian untuk pemberian materi itu di Edmodo, dan pengumpulan tugasnya juga di Edmodo, untuk penjelasan itu di Zoom meeting gitu Bu. Kalau saya di Zoom meeting dan tugas di Classroom. Oh gitu, iya. Jadi jawabannya sangat hebat sekali ya. Ternyata Bapak Ibu yang ada di sini sudah sangat menguasai platform pembelajaran yang ada gitu ya Bapak Ibu. Dan tidak hanya menggunakan satu saja, tetapi juga bisa mengkolaborasikan beberapa platform pembelajaran yang ada. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas tambahannya. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa memang dalam dunia pendidikan ini kita harus mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada, di mana itu untuk menunjang tujuan pembelajaran supaya bisa tercapai dengan baik. Nah, jadi apapun keadaannya, apapun kendalanya, kita tetap diharuskan untuk tetap memberikan materi dan juga mungkin memberikan hal yang positif kepada anak-anak kita. Kita tidak akan terhalang oleh apapun itu, bahkan tidak bisa tatap muka ya kita bisa lewat Zoom, kita bisa lewat Google Meet dan sebagainya. Tidak ada papan tulis di kelas, kita bisa menggunakan Google Classroom ataupun aplikasi pemberi materi yang lain ya Bapak Ibu. Jadi memang di sini perkembangan teknologi juga harus kita imbangi dengan keterampilan kita dalam memanfaatkannya. Jadi secanggih-canggihnya teknologi, kalau kitanya tidak canggih juga ya percuma. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan untuk hari ini. Mungkin tadi Bu Nori ya yang memimpin doa. Monggo silakan Bu Nori bisa bantu saya lagi untuk menutup acara pada siang hari ini dengan doa lagi. Ya, terima kasih. Kita telah selesai mendengarkan penyampaian materi tentang literasi digital, dan saat ini kita akan tutup dengan doa, dan izinkan saya memimpin, dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Nori. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, sangat luar biasa sekali. Saya jadi termotivasi lagi oleh Bapak Ibu semuanya ya. Jadi usia itu tidak menghalangi kita untuk terus belajar dan belajar. Semangat. Terima kasih. Jangan lupa huruf akhir. Oke, semangat. Jangan lupa huruf akhir. Foto bersama. Ayo kita foto bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.